Audio Jungle. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai doa aku percaya. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya telah disinggung bahwa doa aku percaya merupakan doa yang memuat inti atau pokok iman gereja Katolik. Doa aku percaya memiliki dua versi, katakanlah seperti itu. Pertama, versi pendek atau sering disebut juga syahadat para rasul. Yang kedua, versi panjang atau sering disebut juga syahadat Konstantinopel. Ada juga yang menyebutnya syahadat Nisea atau juga yang lain menyebutnya syahadat Nikea. Keduanya memiliki isi yang sama, hanya saja versi yang panjang memiliki beberapa penjelasan yang agak panjang, terutama yang berhubungan dengan Allah Putra. Mengapa diberi keterangan yang panjang? Karena pada saat dirumuskannya doaku percaya versi panjang ini, muncul banyak aliran sesat seperti Arianisme, Nestorianisme, dan seterusnya. Maka penjelasan yang relatif panjang mengenai Allah Tritunggal, terutama Allah Tritunggal di dalam doaku percaya ini, versi yang panjang ini, itu salah satunya dimaksudkan untuk menangkal berbagai aliran sesat. Kalau kita memperhatikan kata ganti diri di dalam doaku percaya ini, kita setidak-tidaknya mengerti bahwa doaku percaya ini merupakan pengakuan iman gereja akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, serta pokok-pokok iman yang lain di hadapan sesama. Jadi, dilihat dari sudut pandang itu, sudut pandang kata ganti diri yang digunakan di dalam doaku percaya ini, maka doaku percaya ini sebenarnya bukan merupakan pengakuan yang langsung kepada Allah, melainkan pengakuan akan Allah di hadapan sesama. Jadi pengakuan akan Allah Tritunggal dan juga pokok-pokok iman yang lain di hadapan sesama. Nah, isi dari doaku percaya ini terdiri dari 12 butir. Tetapi kita juga dapat meringkasnya menjadi 8 butir, yaitu pengakuan akan Allah Bapa dengan keterangan sebagai pencipta langit dan bumi. Lalu pengakuan akan Allah Putra dengan keterangan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Lalu butir yang ketiga adalah pengakuan akan Allah Roh Kudus. Yang keempat, pengakuan akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Jadi ada 8, kalau diringkas, jadi ada 8 pokok iman yang termuat di dalam doaku percaya. Kalau mau diringkas ya, kalau kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pengakuan akan Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi. Ini mau mengatakan bahwa gereja Katolik mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan bergantung kepadanya. Tanpa Allah tidak ada segala sesuatu. Alam semesta dan segala isinya itu tidak terjadi dari dirinya sendiri, melainkan itu berasal dari Allah. Dan gereja Katolik menyapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini dengan sebutan Bapa. Mengapa? Karena Yesus Kristus mengajarkan gereja demikian. Apakah itu berarti Allah pencipta langit dan bumi yang diimani oleh gereja Katolik itu berjenis kelamin laki-laki?
Jelas tidak seperti itu. Kata Bapa ketika dikenakan pada Allah itu berbeda artinya dengan kata Bapa ketika dikenakan pada manusia. Pada Allah, kata Bapa ini berciri analogis, artinya tidak sama persis maknanya dengan kata Bapa yang dikenakan untuk manusia. Jadi kata Bapa yang dikenakan pada Allah itu berarti karakternya itu seperti Bapa, menjaga, mengayomi, melindungi, dan penguasa segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Dan hal ini juga mau mengatakan hubungan yang akrab antara gereja dengan Allah. Karena ini berciri analogis, maka pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa juga menyapa Dia atau menyapa Allah pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Mama? Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan kita demikian. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Meskipun di dalam kitab suci seringkali Allah juga digambarkan memiliki karakter feminin. Bukan feminim ya, feminin. Nah, kita melenceng sedikit dari pembahasan kita. Saya merasa risih kalau mendengar orang menyebut feminim. Karena tidak ada kata feminim dalam kamus bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Latin yang darinya kata feminin ini berasal, itu tidak terdapat kata feminim, melainkan femininum, dan kata dasarnya adalah feminin. Jadi tidak ada feminim, melainkan feminin. Oke, kita kembali lagi. Di dalam kitab suci Allah seringkali digambarkan memiliki karakter feminin. Misalnya Bapa yang Maha Rahim, pengasih dan penyayang. Ini adalah karakter feminin yang dikenakan pada Allah. Jadi itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Ia berada sejak kekal bersama dengan Bapa. Lalu ia menjelma menjadi manusia berkat kuasa Roh Kudus itu di dalam rahim Maria. Dan ia ketika menjadi manusia, ia mewartakan kerajaan Allah. Dan konsekuensi dari pewartaannya mengenai kerajaan Allah adalah ia menderita sengsara. Karena tidak semua orang menerima pewartaan dia. Ia menderita sengsara, disalibkan, lalu wafat. Lalu turun ke tempat penantian untuk membuka gerbang surga bagi mereka yang meninggal sebelum kehadiran Yesus di dunia. Lalu pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengadili semua orang dari segala suku bangsa. Intinya adalah Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tetapi tidak berarti Yesus memiliki dua pribadi. Yesus hanya satu pribadi, yakni pribadi Allah atau pribadi firman. Tetapi ia memiliki dua kodrat, yakni kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Poin yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia berperan untuk menguduskan kita dan membimbing kita, anggota gereja, untuk mencapai tujuan akhir dari hidup kita, yakni kerajaan Allah. Itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat adalah pengakuan akan gereja Katolik yang kudus. Artinya gereja yang terbuka terhadap semua orang dari segala suku, kaum, dan bangsa ini itu sifatnya kudus. Mengapa kudus? Karena gereja Katolik ini berasal dari yang kudus, yakni berakar dari Allah Tritunggal. Lalu yang kedua, mengapa disebut kudus? Karena dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Dan yang ketiga, mengapa disebut kudus? Karena tujuan dari hidup atau peziarahan gereja adalah untuk mencapai kekudusan, yakni persatuan penuh dengan Allah Tritunggal di dalam kerajaan surga. Lalu yang kelima adalah persekutuan para kudus. Artinya pengakuan akan adanya kesatuan antara orang-orang yang percaya kepada Kristus, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah meninggal. Jadi meskipun kita terpisah secara fisik, namun tetap ada hubungan
tetap ada kesatuan di antara kita oleh karena iman akan Yesus Kristus. Kita dengan orang yang sudah meninggal itu tidak benar-benar terpisah. Meskipun kita terpisah, tetapi tidak benar-benar terputus relasi kita dengan mereka, melainkan kita tetap berada di dalam suatu kesatuan, yakni sebagai anggota gereja yang percaya kepada Kristus. Lalu pengampunan dosa. Pengampunan dosa merupakan suatu pengakuan akan kerahiman Allah atas manusia yang berdosa. Dosa manusia diampuni oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan kuasa mengampuni kepada para rasul dan para penggantinya dan juga para imam. Karena itu dosa-dosa kita diampuni ketika imam di dalam sakramen tobat mengatakan, "Aku atas nama gereja mengampuni dosa-dosamu." Dan pada saat itulah dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan. Lalu kebangkitan badan. Dengan kebangkitan badan dimaksudkan bahwa kita mengakui pada akhir zaman Allah akan membangkitkan badan kita yang sudah hancur dengan mengaruniakan badan yang baru yang tidak dapat binasa. Dasar dari pengakuan akan kebangkitan badan adalah kebangkitan Yesus sendiri. Jadi kebangkitan Yesus merupakan dasar dan alasan bagi kita untuk percaya bahwa pada akhir zaman kita pun akan mengalami kebangkitan. Poin yang ke-8 adalah kehidupan kekal. Pengakuan akan kehidupan kekal berarti pengakuan akan kehidupan yang tidak dapat binasa sesudah hidup di dunia ini. Jadi kehidupan kekal itu bagi orang Katolik merupakan hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Karena itu bagi gereja Katolik, kehidupan kekal itu tidak baru kita alami sesudah kita mati atau sesudah hidup di dunia ini, melainkan sudah dimulai sejak kita hidup di dunia ini dan akan mengalami kepenuhannya nanti sesudah kita mati. Sejak kapan kita masuk di dalam jalan menuju kehidupan kekal? Sejak kita mulai percaya kepada Allah Tritunggal, yakni pada saat kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, kita menerima iman akan Allah Tritunggal. Dan kita dipersatukan dengan Kristus yang mewahyukan Allah Tritunggal itu kepada kita. Dan karena itu pada saat kita dibaptis, sesungguhnya kita sudah berada pada jalan menuju kehidupan kekal itu. Kalau kita menolak iman akan Allah Tritunggal itu, maka kita keluar dari jalan menuju kehidupan kekal itu. Karena itu, ketika kita sudah menerima iman akan Allah Tritunggal dan kita merawatnya terus-menerus dan makin lama persatuan kita dengan Allah Tritunggal itu makin erat dan pada akhirnya pun persatuan kita dengan Allah Tritunggal mencapai pemenuhannya nanti di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pelajaran kita. Semoga Tuhan memberkati.